Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena kasih karunia-Mu kami boleh ada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang menuntun dan menolong kami. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dan pelita bagi hidup kami sepanjang hari ini, bahkan meneguhkan iman kami, memberikan jawaban bagi setiap doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Saat Tuhan Terlambat atau Tepat. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Kisah ini sangat manusiawi, sangat relevan dengan kehidupan kita. Maria dan Marta merupakan 2 perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Menghadapi situasi yang darurat, Lazarus, saudara mereka, sedang sakit keras. Mereka mengirimkan pesan kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Kau kasihi sakit." Tapi yang mengejutkan adalah tanggapan Yesus. Ia sengaja menunda 2 hari lagi di tempat ia berada. Ia tidak langsung bergegas datang, tidak langsung beranjak pergi, dan dalam waktu itu Lazarus akhirnya meninggal. Secara manusia ini seperti pengabaian, seolah-olah Yesus datang terlambat atau sengaja membiarkan Lazarus untuk mati. Apakah kamu pernah merasa seperti itu dalam hidup? Kamu sudah berdoa keras, engkau sudah berharap dengan penuh, engkau sudah percaya, engkau telah beriman, tetapi jawaban tidak kunjung datang. Yang datang justru sebuah penantian yang seperti tidak ada pengharapan. Engkau mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan ada? Di manakah Engkau? Mengapa Engkau diam saja melihat keadaanku? Maria dan Marta pun berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Itu merupakan satu ungkapan kekecewaan, ungkapan hati yang berharap Tuhan datang lebih cepat. Namun Yesus tidak hanya ingin menyembuhkan Lazarus, Dia ingin membangkitkan dia dari kematian, supaya nyata kemuliaan Allah dengan cara yang jauh lebih besar. Seringkali kita hanya menginginkan kelegaan cepat. Kita panik, kita takut, bahkan kita buru-buru untuk mencari jalan keluar. Tapi Tuhan melihat apa yang tepat untuk kita. Ia memandang lebih jauh. Ia sedang mengatur waktu kita, situasi kita, dan kondisi kita agar mujizatnya terjadi di saat yang paling tepat. Keterlambatan menurut manusia bisa jadi adalah pengaturan waktu Allah. Yesus datang 4 hari setelah Lazarus mati, dan itu bukanlah satu kebetulan, tetapi itu merupakan rencana Yesus. Dalam budaya Yahudi, 4 hari berarti mayat sudah mulai membusuk. Tetapi mujizat yang terjadi bukan hanya memulihkan, tapi menghidupkan kembali yang sudah tidak mungkin lagi. Artinya bahwa Tuhan sanggup mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Tuhan sanggup membangkitkan harapan yang sudah mati. Bahkan jika situasimu sudah terlambat, menurut ukuran manusia, Tuhan masih belum selesai. Ia masih menyatakan kebesarannya bagi engkau. Percayalah, meski sepertinya Tuhan seolah-olah diam, keheningan Tuhan bukan tanda Dia absen dari hidupmu. Justru dalam keheningan itu Tuhan sedang menyiapkan sesuatu. Jangan ukur kasih Tuhan dari waktu jawaban doa. Maria dan Marta berkata, "Engkau pasti bisa kalau Engkau lebih cepat datang." Tetapi Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kasih-Nya tidak diukur dari waktu, tetapi dari tujuan kekekalan. Berserah dan tetap setia dalam masa tunggu. Banyak orang kehilangan iman bukan saat menghadapi badai, tapi saat menghadapi penundaan.
Jangan biarkan hatimu pahit. Jangan menyerah sebelum waktu. Ingat, Tuhan tidak pernah benar-benar terlambat. Mungkin menurutmu sudah berakhir, tapi bagi Tuhan, itu baru permulaan. Hari ini jika engkau berada di musim penantian, menunggu kesembuhan, menunggu kelepasan, menunggu jawaban dari pergumulan rumah tanggamu atas pekerjaanmu, jawaban doa, ingatlah ini. Tuhan tidak pernah salah waktu. Dan bila dia menunda, itu bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia mengasihimu dan sedang merancang mujizat yang jauh lebih besar dari yang kau minta. Tuhan bekerja di balik layar, dan saat waktunya tiba, engkau akan berkata, ternyata Tuhan tidak terlambat. Dia justru sangat tepat. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa waktumu adalah yang terbaik untuk kami. Bukan tentang apa yang kami inginkan, apa yang menjadi hasrat kami, tetapi semua tentang kemuliaan Tuhan, tentang caramu, tentang karyamu yang besar dalam hidup kami. Ya Bapa, berikan kami kesabaran ketika kami menantikan jawaban doa. Berikan kami hati yang lapang untuk kami dapat menantikan jawaban dari setiap pergumulan kami. Sebab kami percaya ini bukan tentang waktu kami, tapi ini tentang waktu-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.